buruh. Buruh bersatu, bela negara. Pemirsa, tanggal 1 Mei menjadi Hari Buruh Internasional yang diperingati di seluruh dunia dan dikenal dengan sebutan May Day. May Day lahir dari perjuangan kaum pekerja untuk mendapatkan hak-hak yang lebih adil dari tangan pengusaha dan penguasa. Perjuangan yang sepertinya tidak pernah berakhir hingga hari ini. Terlebih lagi di zaman serba sulit saat ini ketika ekonomi sedang tidak baik-baik saja, jangankan berharap peningkatan kesejahteraan, ancaman PHK justru menjadi hantu menakutkan. Belum lagi kemajuan teknologi seperti artificial intelligence alias AI yang pelan-pelan mulai memusnahkan beragam pekerjaan yang biasa dikerjakan manusia. AI datang dengan biaya murah, mampu bekerja cepat selama 24 jam, dan tidak akan mogok kerja untuk menuntut kenaikan gaji. IMF menyebut jumlah pengangguran di Indonesia adalah yang tertinggi di antara 6 negara ASEAN per April 2024. Data Kemnaker juga mencatat jumlah PHK per Februari 2025 mencapai 18.610 orang, meningkat jauh lebih banyak dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024, yakni 7.694 orang. Pemerintah pun pusing memikirkan bagaimana cara menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Apa yang harus dilakukan para pencari kerja di masa sulit ini dan apa solusi pemerintah untuk mengurangi pengangguran hingga membuat kaum buruh lebih sejahtera? Inilah kontroversi selengkapnya, kejar-kejaran cari kerja bersama saya Zilvia Iskandar. Pemirsa, tim kontroversi ingin melihat sendiri bagaimana sesungguhnya fenomena para pencari kerja berburu kerja pada tahun 2025 ini. Apakah seperti yang sudah sering kita dengar di media dan juga di sosial media bahwa mencari kerja khususnya pada tahun 2025 ini lebih sulit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Dan benarkah bahwa jumlah pengangguran memang sesuai dengan fakta di lapangan meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu? Kami ajak Anda, ini adalah salah satu bursa kerja atau job fair yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi untuk Kota Jakarta Selatan, tepatnya di Gor Pancoran. Kami melihat sendiri datang ke sini. Bursa kerja atau job fair ini diselenggarakan selama 2 hari, dari tanggal 29 sampai 30 April 2025. Dan sejak pagi, sekarang sudah hampir jam 10 pagi dan sejak pagi kami melihat antrian panjang seperti ini. Ini adalah antrian untuk menuju job fair di dalam sebelum nanti dibuka. Antriannya dari situ, kemudian sampai di sini, dan mereka yang datang itu latar belakang pendidikannya beragam. Ada yang lulusan SD, kemudian juga ada yang lulusan fresh graduate, bahkan ada yang sebetulnya lulusan sampai sarjana S2. Tapi kenapa sampai harus mengikuti job fair seperti ini dari pagi dan rela untuk antri panjang seperti ini? Pastinya karena memang mereka ingin mendapatkan kerjaan dan banyak diantaranya yang memang sudah mendatangi beragam job fair tapi juga belum mendapatkan pekerjaan sampai hari ini. Saya akan coba langsung tanya di sini dengan salah seorang pencari kerja di sini. Selamat pagi. Dengan siapa? Saya Eka. Mas Eka. Mas Eka, ini sudah job fair keberapa yang didatangi tahun ini? Kelima. Oke. Belum dapat juga, Mas? Belum dapat. Mas Eka sebelumnya bekerja di mana? Saya sebelumnya di perusahaan swasta, juga pernah di BUMN, mungkin ini salah satunya. Ya. Sorry ya, Mas ya. Mas Eka Prasetya, STMM. Jadi Mas Eka lulusan S2. Apa yang terjadi, Mas Eka? Saya sejak 2023 saya juga kena PHK, terus di tahun sebelumnya juga sering saya terkena PHK. Oke, kita sambil jalan ya, karena ini memang mengantri untuk masuk ke dalam. Oke. Mas Eka, posisi terakhir di perusahaan sebelumnya apa? Terakhir di perusahaan BUMN, saya sebagai staf di anak perusahaan aneka tambang ya.
Jadi saya diminta untuk jadi staff marketing gitu. Jadi sebetulnya posisi Mas Eka ini bisa dibilang sudah cukup tinggi lah ya. Dibilang tinggi ya mungkin lah ya. Berpengalaman pastinya. Tapi kenapa masih susah cari pekerjaan, Mas Eka? Mungkin saat ini bisa jadi belum ada yang cocok. Tapi kalau dari bursa kerja yang saat ini ada, itu tidak mumpuni ya kalau menurut saya. Oke, Mas Eka sudah 5 kali datang ke job fair di tahun ini saja. Kalau apply pekerjaannya sudah berapa banyak, Mas? Sudah ribuan. Ribuan? Itu email ke... Oh, yang lewat website gitu ya? Saya juga tadi sempat dengar Mas Eka bahkan mempertimbangkan untuk apply di PPSU, petugas PPSU. Ya, saat ini memang mungkin kalau kita lihat medsos ya, kita melihat medsos itu mungkin yang lagi booming sekarang PPSU sampai 7.000 pelamar gitu. Kalau menurut saya sih lebih baik ditambah lagi gitu loh. Karena kenapa? Coba lihat aja nih yang daftar sampai mengular seperti ini kan gitu loh. Kalau misalnya kesempatan kerja tidak ada, terus PHK terus-terusan, ya saya mohon sih pemerintah tolonglah gitu loh. Semoga kali ini bisa berhasil ya, Mas Eka ya. Oke, selamat berjuang ya, Mas Eka ya. Oke, terima kasih. Salah satu yang saya lihat juga sedang mengantri di sini. Halo, selamat pagi. Dengan Mas siapa? Muhammad Wisnu. Mas Wisnu udah tahu mau lamar kerja apa? Lamar kerja apa aja? Kalau perusahaannya mau... Apa aja? Iya. Oke. Mau menerima umur tua atau menerima umur SMA LB. Mas Wisnu sekarang umur berapa? 29. 29. Dan boleh tahu pendidikan terakhirnya apa? SMA. SMA. Oke. Mas Wisnu sebelumnya kerja di mana? Di retail. Di retail. Oke. Ada pengalaman yang PHK kah atau? Kalau PHK mah kayak ada satu COVID mah pasti banyak yang PHK. Ya kalau membatasi umur sama membatasi kayak pendidikan, tahu sendiri nggak akan maju, nggak kayak negara luar. Negara luar maju-maju kan pada ya nggak batasin umur, nggak batasin pendidikan, masuk aja. Mas Wisnu merasa kesulitan ya dengan semua batasan-batasan itu? Semuanya ya pastinya? Semuanya, Kak. Bukan hanya Mas Wisnu ya? Susah banget nyari kerja untuk tahun ini terutama Mas Wisnu? Susah. Ini udah percobaan keberapa nih? Udah banyak. Oke, baik kalau begitu Mas Wisnu, semoga beruntung kali ini ya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Tadi saya sudah sampaikan bahwa penyelenggara untuk job fair dalam beberapa job fair yang kita lihat di Jakarta ini adalah pemerintahnya sendiri, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kota. Di sini saya sudah lihat ada petugas dari Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi untuk Kota Jakarta Selatan yang sudah 2 hari ya, ada Mbak Vini dan juga Mbak Deta. Oke, Mbak Vini, Mbak Deta, untuk hari pertama ada berapa pelamar yang datang? Untuk job fair-nya kan dilaksanakan di 2 tempat, Mbak. Untuk total keseluruhan itu sekitar 1.100 sekian, Mbak, untuk di hari pertama. Tapi itu masih dalam tahap rekap ya. Betul, untuk estimasinya kurang lebih seperti itu. Prediksinya apakah di hari kedua ini akan semakin meningkat? Iya, sepertinya animo dari masyarakat ini terkait dengan job fair itu sangat antusias ya. Diperkirakan sih akan banyak yang terus datang ke job fair kami. Untuk job fair kali ini total lowongan pekerjaan yang disediakan tuh sekitar 5.457 lowongan, Mbak. Dari berapa perusahaan? Dari totalnya ada 40 perusahaan. Terima kasih Mbak Deta dan juga Mbak Vini ya. Terima kasih. Ini adalah gambaran bagaimana situasi job fair di dalam. Di sini ada 19 perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Dan kalau pemirsa lihat, pastinya mereka sibuk ya untuk melihat perusahaan mana saja yang mereka mau lamar pekerjaan di situ. Tapi memang juga ada yang datang ke sini dengan rencana untuk apply saja, untuk daftar saja ke semua perusahaan yang ada. Rata-rata di sini pasti sibuk dengan handphone mereka. Ada juga yang membawa map dokumen-dokumen persyaratan. Kita akan coba lihat di sini. Permisi. Di
Di sini saya sudah melihat ada salah satu pelamar yang bertanya-tanya. Halo, selamat pagi. Dengan Mbak siapa? Aku dengan Mbak Adel. Adel dari mana? Universitas Nasional. Nasional. Sudah lulus atau baru? Alhamdulillah sudah lulus, tinggal wisuda aja di bulan Juni. Oh, berarti fresh graduate. Sudah berapa lama mencoba mencari kerja? Sudah 2 bulan lebih ya, Kak. 2 bulan lebih, oke. 2 bulan lebih itu sudah berapa banyak ke job fair kayak gini atau apply lewat website gitu? Kalau untuk apply-nya sendiri, aku udah coba di job street, di aplikasi-aplikasi. Terus juga sering banget ikut job fair. Kalau untuk di Pancoran ini baru pertama sih. Nah, nextnya aku juga udah punya planning untuk ikut job fair di Kemenker ya, kalau nggak salah. Terus ya? Terus sampai dapet sih. Merasa sulit untuk dapat? Belum ada yang nyangkut tuh sampai sekarang? Kalau untuk nyangkut sih, alhamdulillah udah ada beberapa jawaban. Tapi untuk fix posisinya belum, karena mungkin memang baru proses 2 bulan ya, butuh beberapa waktu lagi gitu. Jadi ya jangan patah semangat. Jadi terus aja. Mantap, Adel. Adel, ya namanya fresh graduate pasti tetap ada ekspektasi juga. Mau diterima di perusahaan seperti apa, dengan gaji berapa, ditempatkan di mana. Ada gak pikiran-pikiran itu? Minimal gajinya berapa? Harus di Jakarta kah? Oke. Minimal gaji dulu deh. Aduh, kalau gaji pengennya sih di atas UMR ya, Kak. Kalau untuk posisi kalau bisa di Jabodetabek, soalnya karena orang tua juga nggak boleh jauh-jauh. Jadi aku usahain di Jabodetabek. Coba kalau memang ada beberapa kondisi yang mengharuskan aku untuk jauh, itu aku akan koordinasi dengan orang tua, diskusi juga. Oke, tapi Adel ngerasa nggak bahwa dengan situasi, aku nggak tahu kalau Adel merasanya kayak gimana situasi ekonomi Indonesia hari ini itu seperti apa? Pasti Adel kan di luar sana mendengar Indonesia gini-gini, tapi yang Adel rasakan sendiri sebagai mahasiswa fresh graduate, terutama dalam mencari kerja ya, itu gimana sih? Oke, yang aku tahu tentang Indonesia saat ini memang sangat krisis ekonomi, banyak efisiensi kan. Tapi pastinya untuk para fresh graduate dan teman-teman yang belum mendapatkan pekerjaan, terus mengembangkan diri, kita harus mencari value setinggi mungkin, mencari dan mencoba berbagai kesempatan. Jangan banyak pilih-pilih, aku mau ini, aku mau itu, tapi dijalanin aja. Pasti kalau emang itu udah jalannya yang terbaik ya, akan mendapat yang terbaik. Itu mungkin itu aja. Oke, Adel sukses ya. Semoga cepat dapat kerjaannya. Oke, dah. Selain menyerahkan data seperti dokumen, CV, kemudian pengalaman kerja dan sebagainya, mereka itu juga bisa melakukan langsung job interview di sini untuk beberapa perusahaan yang memang menyediakan job interview di tempat. Tapi setidaknya biasanya kalau tidak ada job interview di tempat, maka perusahaan-perusahaan akan mengumpulkan dulu resume-resume, data, kemudian nanti akan di follow up lebih lanjut. Nah, salah satu perusahaan yang dari tadi kami lihat cukup banyak pelamar di sini, yang apply, total yang apply sejauh ini berapa? Ratusan. Di job fair ini ratusan, tadi posisi yang tersedia sekitar 20 sampai 50. Jadi memang persaingannya ketat ya untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, biasanya kalau para pekerja ini punya ekspektasi mau gaji berapa, ditempatkan di mana, kan? Kalau dari kacamata perusahaan atau yang menyediakan pekerjaan, ekspektasinya juga mau SDM yang bagaimana sih? Kata Wamenaker, kalau bisa jangan yang pilih-pilih, yang harus mau ditempatkan di mana aja. Itu benar gak, Mas? Betul, kita memang terutama tadi sudah disampaikan oleh Bu Gina ya, kita mencarinya yang customer oriented aja sih. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, aduh belum punya pengalaman. Tadi kita udah ada beberapa offering gitu ya untuk program-program yang available. Jadi selama teman-teman memang customer oriented gitu, ramah dan juga bisa berkomunikasi dengan baik, teman-teman pasti bisa. Terima kasih ya, Mas Gregory, Mbak Gina. Mas, terima kasih. Kondisi ekonomi kita saat ini ditambah dengan ketidakpastian ekonomi global akibat kebijakan tarif dagang yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat membuat sebagian masyarakat merasa begitu pesimis untuk bisa mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Apalagi data Kemnaker, Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2025 memperlihatkan dari bulan Januari sampai Februari ada sekitar 18.000 lebih orang yang di PHK. Dan dari KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, datanya lebih banyak lagi, sudah mencapai 50.000 sampai 60.000 orang yang di PHK. Akibat situasi hari ini, banyak yang merasa semakin khawatir mengenai nasib mereka ke depan, bagaimana mereka bisa menghidupi kehidupan sehari-hari. Saya akan bertanya dengan para narasumber kami, bagaimana sebetulnya jurus pemerintah untuk bisa keluar dari pesimisme dan juga gelombang PHK yang terjadi.
Kejar-kejaran cari kerja itulah topik kontroversi pada malam hari ini pemirsa. Dan selain melakukan peliputan di lapangan, kami juga menghadirkan narasumber di studio. Yang pertama adalah anggota Komisi 9 DPR RI, komisi yang membidangi ketenagakerjaan, yaitu Irma Suryani Caniago. Mbak Irma, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Berikutnya juga ada Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Bang Said Iqbal. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Iqbal hari ini menang banyak ya? Menang banyak. Nanti kita bahas itu kenapa KSPI menang banyak hari ini. Kemudian juga ada Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Aloysius Budi Santoso. Selamat malam Pak Aloysius. Selamat malam, terima kasih sudah hadir di kontroversi dan juga bergabung lewat sambungan Zoom adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dari Kemnaker, Darmawan Syah. Selamat malam Pak Darmawan. Selamat malam. Baik, Pak Darmawan, nanti saya baru ke Anda ya. Saya akan ke narasumber di studio dulu, terutama Bang Iqbal di sini. Bang Iqbal, banyak buruh yang kena PHK sampai sekarang belum bisa mendapatkan pekerjaan baru. Apakah tadi dalam peringatan Hari Buruh Internasional itu juga disampaikan kepada pemerintah dan pemerintah menjanjikan solusinya? Kami sampaikan di isu yang ketiga, Satgas PHK. Itu kan akibat daripada dampak kebijakan tarif Trump. Dan sebelumnya hitungan kami kan 60.000 buruh PHK, walaupun Kemenaker mengatakan 18.000, itu data yang berbeda. Itu baru data sampai Februari itu? Selalu, iya. Selalu begitu 2 bulan dan udah besar, walaupun 18.000 udah cukup besar. Itu terjadi akibat relokasi dan efisiensi. Dan akibat regulasi, Permendak nomor 8 tahun 2024 itu dikeluhkan oleh buruh dan pengusaha. Anehnya pemerintah nggak ngerubah-rubah. Tapi alhamdulillah. Poin mana persisnya Bang Iqbal? Yaitu impor barang jadi yang kita anggap tanda petik lah brutal ya, yang sehingga mematikan harga produksi dalam negeri di tekstil garment itu nggak bisa bersaing dengan impor dari Cina terutama, sehingga perusahaan melakukan efisiensi dan itu yang tutup. Buktinya apa? Bukan faktor upah. Kejadian itu banyak terjadi di perusahaan di Jawa Tengah yang upah minimumnya terendah di Indonesia, artinya bukan faktor upah. Mereka mengeluhkan, termasuk Sritek kan mengeluhkan tentang Permendak nomor 8 tahun 2024 itu. Nah, itu juga sudah kami sampaikan kepada Presiden Prabowo dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Dan itulah keluar akhirnya Satgas PHK untuk mengantisipasi kebijakan Trump dan juga kebijakan yang sebelumnya, termasuk deregulasi terhadap Permendak nomor 8 tahun 2024 dan regulasi-regulasi lainnya. Nah, yang kedua yang harus diingat, kenapa kejar-kejaran nyari kerja itu susah? Kita ini udah deindustrialisasi loh. Decline menurun, terutama di sektor tekstil, garment, sepatu, kita kenal dengan labor intensif. Itu kan perusahaan-perusahaan yang menyerap tenaga kerja banyak sekali. Nah, PHK yang dilakukan oleh mereka itu sekali PHK 30.000, 40.000 itu yang harus sekarang. Dan waktu di Sarasian Ekonomi, kalau saya nggak salah ingat, Pak Prabowo menjanjikan kita selamatkan industri tekstil kita. Kalau perlu kita bangun pasar di dalam negeri, itu yang harusnya dikerjakan. Karena di labor intensif itu penyerapan tenaga kerjanya banyak. Apa yang tadi dijelaskan di dalam video sebelumnya ini di kontroversi, bagaimana susahnya mereka mencari pekerjaan karena keluarnya 10.000 yang menyerapnya cuma mungkin 100. Kan orang 10.000 PHK ini mau kerja lagi, supply and demand. Supply and demand-nya tidak masuk faktor lain lagi tadi disebut betul, persyaratan. Pertama fresh graduate, makanya fresh graduate saya udah banyak dipanggil, ya dia emang enak. Tapi yang orang ter-PHK susah. Mensyaratkan umur 25 tahun ke bawah, bahkan ijazah ditahan, sudah dibahas juga di Metro TV. Kemudian juga IPK sekian bagi yang sarjana, ya kan. Kemudian juga persyaratan penampilan menarik yang nggak ada hubungannya dengan pekerjaan. Itu faktor juga yang mengakibatkan orang masuk di pasar kerja terbatas. Katakan di Jakarta semua persyaratan itu orang Jakarta bisa, tapi di luar Jakarta dia kan nggak bisa. Padahal kalau dia balik lagi ke daerahnya, lapangan kerja terbatas. Nah, yang terakhir saya di PT Tahsung itu, kenapa penyerapan lapangan kerja padahal daerah-daerah industri baru muncul seperti di Batang, Brebes, Pekalongan, kok penyerapannya lemah? Sebenarnya kebutuhannya tinggi. Saya ambil contoh di PT Tahsung Brebes, sepatu Nike, Adidas dan Puma. Dia membutuhkan dalam tahun ini 6.000 pekerja baru dari 9.000 yang udah ada. Tahun depan bahkan
25.000, total 50.000. Berarti banyak dong sebetulnya. Banyak sekali, tapi begitu dibuka lowongan, yang daftar 9.000, yang masuk 3.000, yang datang 1.000. Setelah diselidiki, terjadi disparitas upah. Upah di Brebes itu terlalu murah. Di Cirebon lumayan, ya 500.000 selisihnya. Orang Brebes ke Cirebon cuma 20 menit. Dia pindah ke sini, Cirebon. Nah, itu juga menentukan faktor kesejahteraan dan upah untuk orang bisa memilih kerja. Di sini butuh kerja, tapi upahnya terlalu rendah dan kesejahteraannya. Tapi di sini sedikit butuh kerja, upahnya relatif lebih tinggi dibanding tempat ini. Itu juga faktor. Yang antri banyak. Iya. Jadi Bang Iqbal sudah membedah ini ada banyak sekali faktor penyebabnya. Tapi apakah solusi konkret yang sudah ditawarkan oleh pemerintah? Nanti kita bahas lebih lanjut. Uni, saya ingin tanya dulu ke Anda. Sebetulnya kan masalah pengangguran, PHK itu bukan masalah baru di Indonesia. Tapi kenapa tahun 2020 ini kondisinya terasa berbeda sekali? Setidaknya kita lihat dari testimoni orang-orang yang mencari kerja di lapangan. Ya, tadi Iqbal kan tadi sudah menjelaskan ya kenapa pengangguran meningkat, bahkan saya menyebutnya pengangguran berjemaah. Saya sudah sampai, saya bukan lagi sekedar menghimbau kepada Menteri Tenaga Kerja, tapi sudah mulai memerintahkan beliau untuk berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan, cabut dong, ya Permendak nomor 8 2024 itu. Karena itu biang keladinya, salah satu biang keladi terbesar itu. Selain yang sudah disampaikan Said tadi. Itu sudah saya sudah sampaikan. Jadi tidak terkendali ya barang-barang impor murah itu? Bapak presentasi ke Presiden. Ya kan, sampaikan kepada Pak Presiden bahwa ini salah satu biang keladinya. Nah, biang keladi yang lain juga sampaikan gitu. Nggak usah takut dengan Pak Presiden. Pak Presiden pasti mendengarkan karena ini adalah bagian dari program yang memang mendukung banget ya image presiden di mata rakyat Indonesia. Tapi saya tadi sudah sampaikan juga, saya akan sampaikan kepada Said Iqbal bahwa kami Komisi 9 sudah membentuk panja Undang-Undang Tenaga Kerja baru ya, sesuai dengan apa yang disampaikan MK. Nah, di undang-undang inilah nanti kita akan mengelaborasi ya, menginventarisasi semua masalah-masalah yang sebetulnya harus diperbaiki. Nggak boleh ada lagi pasal-pasal yang bersayap-sayap, yang multitafsir, itu nggak boleh ada lagi. Jadi saya betul-betul mengawalnya nih Zilvia. Nasdem kawal banget ada ya. yang lemah sekarang, ya. Saya sampaikan Nasdem ya, Irma Suryani Canego akan kawal banget nih. Iya. Karena Iqbal ini sahabat saya. Jadi kita akan kawal banget bukan revisi undang-undang baru yang memang akan kita laksanakan nanti, sehingga betul-betul itu bisa menjadi jaring pengaman ya, jaring pengaman kontrol sistem yang efektif terhadap diskriminasi terhadap kawan-kawan pekerja atau buruh. Baik. Kalau biasanya ngomongin pengangguran, pasti pengusaha juga selama ini didorong-dorong untuk menyediakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan ya, Pak Aloysius ya. Tapi apakah pengusaha sendiri sedang dalam kondisi yang tidak mampu untuk melakukan itu, Pak Aloysius? Iya Mbak Sylvia, saya kira naluri pengusaha sederhana. Tidak ada pengusaha yang bikin usaha pengen bangkrut. As simple like that. Semua pengusaha ingin grow dan segala macam. Nah, cuman pertanyaannya sekarang apakah kemudian environment-nya membuat pengusaha itu ingin grow? Kondisi saat ini kita sama-sama udah tahu lah bahwa kondisi global sedang sedemikian diperparah dengan tarif Trump dan seterusnya, membuat kondisi perdagangan dunia dan seterusnya menjadi berubah sama sekali. Nah, kemudian di dalam negeri sendiri kami terus terang juga melihat perlunya konsistensi regulasi secara jangka panjang. Mbak Silo bisa bayangkan bagaimana kami bisa menghitung sebuah biaya produksi kalau regulasinya kemudian berubah-ubah setiap saat dan seterusnya. Itu juga satu hal yang menjadi tantangan. Di luar itu yang sekarang lagi rame masalah premanisme, kemudian masalah tadi kita berkompetisi dengan ilegal, masuknya barang-barang ilegal dan seterusnya. Apalagi dengan kondisi sekarang besar kemungkinan produsen Cina melakukan dumping dan seterusnya. Jadi situasi secara keumuman memang meresahkan. Jujur ya Mbak Sylvia, kami ini pengusaha aja memperkirakan total pasar sampai akhir tahun ini berapa aja bingung. Lah gimana mau ngitung bawahnya gitu dan seterusnya. Jadi
dalam konteks itu saya kira perlu kerjasama kita bersama semua komponen masyarakat dan tentunya juga yang paling penting pemerintah tadi. Bagaimana bisa menciptakan suasana yang kondusif buat kami. Tentu saya tahu tidak mudah dalam kondisi global yang sangat challenging saat ini. Kira-kira gitu, Mbak. Karena yang dibutuhkan pengusaha pasti soal kepastian ya. Iya, kepastian. Sylvia, sedikit ya mengomentari saja bahwa kalau dikatakan bahwa pengusaha itu nggak kepingin perusahaannya bangkrut, ada kok yang pengen bangkrut. Terus Ritek pengen bangkrut dia, membangkrutkan diri kalau menurut saya. Ya karena gini, Said, 3 perusahaannya dipilotkan. Iya. Tapi ada 1 perusahaannya itu justru karyawan yang sudah harusnya pensiun dan minta pensiun nggak dikasih, malah dituntut. Itu kejadian dan saya mengawal itu. Kan aneh, saya bilang loh, yang ini aja yang di PHK banyak gitu. Kenapa yang udah tua-tua ini yang udah minta pensiun, yang udah nggak bisa lagi bekerja gitu ya, udah nggak mau bekerja lagi karena sudah usia tua, tapi nggak dikasih pensiun gitu. Kenapa ini nggak menggantikan gitu loh, Sylvia? Kenapa nggak digantikan itu? Akhirnya ada memang moral jadi hazard. ada juga Pak yang memang pengen bangkrut Pak. Moral hazard. Saya kira kasus lah. Tapi nggak ada orang berusaha bikin usaha ingin bangkrut. Garis besarnya pengusaha ingin mengatakan bahwa situasi hari ini memang juga menyulitkan bagi pengusaha boro-boro untuk menyediakan lapangan kerja baru untuk sekedar menghitung ini kos produksi, pasarnya akan seperti apa saja sulit. Begitu ya Pak Aloysius ya. Kalau begitu sekarang apakah pemerintah sebetulnya sudah punya solusinya jangka pendek setidaknya? Saya akan tanya ke Pak Darmawan. Pak Darmawan? Ya. Oke. Pak Darmawan tadi pasti sudah menyimak ya apa saja yang disampaikan oleh narasumber di studio yang intinya ada peran pemerintah yang sangat krusial untuk bisa mengatasi persoalan pengangguran, badai PHK. Dan kita sangat berharap pemerintah punya solusi jangka pendeknya. Seperti apa itu Pak Darmawan? Ya, terima kasih. Jadi solusi jangka pendek yang memang sudah dicetuskan oleh Presiden dan saya pikir juga ini idenya Pak Said Iqbal ya pada saat Sarasian Ekonomi, yaitu kita akan membentuk Satgas PHK dan ini sudah diumumkan oleh Presiden. Namun Satgas PHK ini haruslah efektif kemudian melibatkan seluruh stakeholder, terutama pengusaha, kemudian juga serikat pekerja dan juga pemerintah. Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan sadar bahwa urusan ketenagakerjaan ini adalah sebenarnya urusan hilir yang banyak sekali variabel yang berpengaruh. Seperti misalnya pertumbuhan ekonomi, kemudian juga daya saing, kemudahan investasi kita dan sebagainya. Namun permasalahan-permasalahan yang dihadapi saat ini sebenarnya menurut kami ini adalah akumulasi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi sebelumnya. Contoh misalnya terkait dengan mismatch pendidikan. Mismatch pendidikan kita ini menyebabkan lulusan pendidikan ini tidak match dengan kebutuhan pasar kerja. Nah ini sebenarnya sudah berlangsung sangat lama sekali di Indonesia, sudah beberapa presiden. Nah sekarang dampaknya terakumulasi saat ini. Kemudian juga betul seperti yang tadi Pak Said Iqbal katakan bahwa persyaratan kerja, kami di Kemnaker juga sedang mengkaji untuk bagaimana membuat persyaratan kerja yang memudahkan bagi pencari kerja. Termasuk yang Bu Irma sampaikan tadi, Undang-Undang Ketenagakerjaan ini usianya sudah 22 tahun. Nah ini juga yang akan segera kita perbaharui agar kita punya pegangan bersama atau acuan bersama, baik itu pengusaha, pemerintah, dan juga para pekerja. Kita punya undang-undang yang memang up to date untuk saat ini. Solusi jangka pendek yang sedang kami upayakan adalah kami mendekatkan informasi lowongan kerja ini kepada para pencari kerja. Kita punya program yang namanya Bursa Kerja Khusus, yaitu kita membuka bursa kerja di lembaga pendidikan, di perguruan tinggi, dan sebagainya, sehingga para pencari kerja ini bisa mencari kerja ini di tempat pendidikannya. Jadi tidak lagi seperti yang tadi digambarkan antri dan sebagainya. Menyediakan akses informasi loker yang lebih mudah ya. Tapi Pak Darmawan, tadi saya tertarik dengan poin ketika Anda mengatakan ada masalah mismatch pendidikan dengan kebutuhan industri. Kalau begitu apa usaha dari Kemnaker untuk supaya lebih match antara pendidikan dengan kebutuhan industri? Apakah sudah menjalin komunikasi dengan menteri yang terkait?
Iya, jadi menteri kami itu Menteri Ketenagakerjaan sudah membuat MOU dengan Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Jadi nanti lulusan SMK ini kita poles di Balai Latihan Kerja. Jadi baik itu keterampilannya disesuaikan dengan kebutuhan pasar saat ini, kemudian juga dengan terutama soft skills-nya. Kita tahu Gen Z sekarang ini generasi yang agak berbeda dengan generasi yang di atasnya. Secara soft skill memang sepertinya butuh polesan-polesan sehingga mereka bisa siap secara mental untuk masuk ke pasar kerja. Kemudian juga kita akan lebih mengintensifkan magang. Jadi kebijakan pelatihan vokasi di Kemnaker itu akan diarahkan kepada kebutuhan skill saat ini, kemudian yang menggunakan teknologi digital, kemudian juga dimagangkan di perusahaan, sehingga ketika mereka selesai magang, diharapkan mereka sudah sesuai kompetensinya dengan kebutuhan di tempat kerja. Begitu solusi jangka pendek yang disiapkan oleh Kemnaker. Satu lagi Pak Darmawan, tadi dari Bang Said Iqbal, dari Bu Irma sampai Pak Aloysius di sini sepakat bahwa Permendak nomor 8 tahun 2024 soal barang-barang impor, barang-barang ilegal itu menjadi biang kerok dari PHK-PHK yang terjadi. Apa solusi dari Kementerian Ketenagakerjaan? Apakah ada komunikasi juga dengan Menteri Perdagangan untuk melobi supaya Permendak ini mau diapain ini? Dijawab nanti ya Pak Darmawan, kita sambung satu segmen lagi usai jeda sesaat lagi. Saya merasa menjadi presidennya buruh, presidennya petani, presidennya nelayan, presidennya orang yang susah. Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK seenaknya. Ini yang tadi di awal saya bahas, apakah Bang Iqbal ini menang banyak hari ini. Hadiah dari Presiden Prabowo katanya kepada para buruh pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Apakah ini memang hadiah yang diharapkan Bang Iqbal? Ya itu jelas spontanitas ya. Ketika Pak Prabowo datang, Pak Sufmi Dasko ditanya apa yang harus kita berikan buruh. Udah Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, dan kami dari kawan-kawan buruh setuju aja. Karena kan itu bicara kesejahteraan. Tapi kan yang itu paling penting, dan fungsinya apa sih Bang? Nah, yang paling penting itu tugas dan fungsinya apa, kemudian struktur organisasinya bagaimana, dan kemudian output atau target-target gimana. Jangan nanti ada biaya, malah outputnya merugikan juga dari sisi pembiayaan, tapi hasilnya tidak terlalu bagus. Kan kalau bicara tadi yang Pak Prabowo sampaikan, ini dalam bayangan saya ya, belum tentu benar. Karena ini belum diskusi lebih lanjut dengan beliau. Cuma saya hanya usulkan begini, dua hal. Satu, Marsinah pahlawan nasional itu benar-benar pribadi saya nyampaikan ke Pak Prabowo bisik-bisik. Beliau merespon dan akan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, Pak, mulai aja dari dialog, undang 150 tokoh buruh dan 150 tokoh pengusaha, termasuk asosiasi, termasuk Apindo, Kadin. Kita mulai brainstorming, nggak apa-apa ada perbedaan, digali aja. Nah, baru nanti kita bisa lihat yang dimaksud fungsi dan tugas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional itu apa? Strukturnya gimana? Karena kalau saya bayangin tadi yang disampaikan Pak Prabowo adalah bagaimana mengkaji undang-undang, bagaimana memastikan ada yang direvisi atau yang tidak direvisi undang-undang yang membuat buruh tidak sejahtera. Itu kan udah tugas Kementerian Tenaga Kerja. Dan itu kan sebetulnya seperti jembatan komunikasi saja antara buruh dengan pemerintah yang selama ini sudah ada kementerian saya melihat melakukan sepertinya itu. Ini lebih seperti Dewan Ekonomi Nasional.
Kalau saya membacanya ya semacam task force ya yang memberi masukan kepada buruh. Dan waktu itu saya ditanya, apakah harus pengusaha? Jangan. Pengusaha itu udah masukannya melalui Dewan Ekonomi Nasional. Ini kan bicara kesejahteraan buruh. Baik. Dan tidak ada keputusan yang diambil apapun kecuali dia menjadi bahan rekomendasi yang dijadikan keputusan oleh presiden yang dikomunikasikan dengan kawan-kawan pelaku ekonomi, apakah pengamat, akademisi, termasuk pengusaha. Oleh karena itu kita sambut baik ini Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, tinggal kita perjelas fungsi tugas, jangan bertabrakan dengan fungsi yang sudah kementerian yang sudah ada, dan memastikan nggak usah pakai struktur-struktur aja lah, presidium aja, jadi semacam jangan sampai malahan keluar uang lagi ya untuk membentuk rembuk aja, kemudian rekomendasinya dikasih. Nah, dialog akan menjadi babak awal di Istana Bogor. Pak Presiden menyampaikan untuk menyerap brainstorming, urun rembuk dari apa yang diinginkan oleh buruh dan pengusaha. Ini masih butuh penjelasan lebih lanjut, tapi yang sudah pasti selalu ada agenda dalam tuntutan buruh setiap hari buruh nasional atau internasional itu adalah upaya penghapusan outsourcing. Pak Aloysius, langsung saja, upaya penghapusan outsourcing bagi pengusaha ini sebetulnya seperti apa sih? Apakah bisa dilakukan atau itu tidak realistis? Ya, pada waktu diskusi tentang undang-undang, kan gini, outsourcing ini sebetulnya sebuah model bisnis yang umum, di mana satu, sifatnya bahwa perusahaan itu go to the core business, kemudian hal-hal lainnya itu bisa dipekerjakan oleh perusahaan yang lain. Nah, dalam konteks tersebut, maka pada waktu undang-undang tenaga kerja dulu, outsourcing itu sebetulnya tidak menjadi ranah ketenagaan asing, tapi menjadi ranah business to business. Nah, ini hal yang saya kira perlu dipahami bersama gitu. Itu hal yang pertama. Kemudian dalam konteks itu rasanya menjadi sah-sah saja bahwa konteks outsourcing itu suatu hal yang keniscayaan yang bisa dilakukan dimanapun. Di dalam konteks bisnis di Indonesia, di global dan segala macam. Bahkan seperti Nike mengoutsource pekerjaan pembuatan sepatunya di Indonesia dan segala macam, yang sekarang jadi agak bingung dengan kasus Trump dan seterusnya. Itu kan hal-hal yang umum dan seterusnya. Sehingga memang perlu didalami apa yang dimaksud dengan yang mau dihapuskan itu apa gitu, outsourcingnya gitu. Karena outsourcing adalah sebuah proses umum di dalam konteks bisnis. Saya kira pandangan kami seperti sedikit itu. Kalau membaca pasal 64 Undang-Undang 13 tahun 2003, 64, 65, 66, penjelasan Pak Aloysius, make sure ya, memang outsourcing itu ada dua. Outsourcing pekerjaan, misal pabrik TV, untuk membuat remote-nya ngapain kerjain? Kasih aja ke outsource perusahaan lain. Itu nggak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Memang yang mau dihapus tuntutannya? Yang mau dihapus itu outsourcing tenaga kerja. Yang kedua. Nah, itulah yang kemudian seluruh negara sebenarnya ada sistem itu bisa diterima. Tapi yang jadi persoalan perlindungannya apa? Saya kerja di Mbak Irma, tapi saya melalui agen si B. Begitu saya dipecat oleh Mbak Irma, pergi kamu ke agen itu. Saya tanya, saya di PHK. Mana pesangonnya? Mana perlindungan hak-haknya? Nggak ada. Kan kamu, saya cuma agen katanya. Nah, itu yang dipersoalkan. Tenaga kerjanya. Outsourcing tenaga kerja dalam keputusan MK nomor 68 tahun 2024 yang digugat oleh Partai Buruh, KSPI dan KSPSI Andi Gani dan FSPMI mengembalikan fungsi yang sebenarnya diatur dalam Undang-Undang nomor 13 2003 karena itu kata MK. Dia melanggar daripada konstitusi Undang-Undang 1945 yang tidak mengenal tanda petik perbudakan yang secara terminologi internasional. Maka dikembalikan boleh katanya, tapi dibatasi. Nah, maka dalam Undang 13 2003 dia membatasi 5 jenis pekerjaan. Itu yang diperintahkan MK. Sayang sekali waktu kita terbatas. Saya tadi janji ke Kemnaker bertanya soal Permendak nomor 8 tahun 2024 yang selama ini dipermasalahkan oleh banyak pihak sebagai salah satu biang kerok banyaknya PHK dalam industri-industri terutama manufaktur ya. Itu apa solusinya Pak Darmawan? Apakah sudah ada komunikasi dengan Kementerian Perdagangan? Baik, jadi kalau informasi dari Pak Menteri, Pak Yasserli, beliau sudah bertemu dengan Menteri Perdagangan dan sudah meminta untuk Permendak 8 itu direview. Jadi sudah menyampaikan juga dampaknya bahwa ini berdampak kepada
industri, terutama industri padat karya ya, tekstil, alas kaki dan sebagainya, yang memang posisinya sangat rentan. Jadi, dan setahu saya juga, karena saya ikut pada saat rapat dengan Pak Menko, ini juga sudah diangkat pada saat rapat dengan dipimpin oleh Pak Menko Erlangga. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Kementerian Perdagangan untuk bisa mereview dari Permendak 8 ini. Demikian informasinya. Baik, kalau begitu Pak Darmawan, terima kasih atas bergabungnya Anda di program kontroversi. Dari Mensesnek udah bilang udah selesai tuh reviewnya, dicabut udah. Oke, kalau gitu kita tunggu follow up dari Kementerian Tenaga Kerja seperti apa. Terima kasih Pak Darmawan. Dan terakhir nanti kita akan bahas Mbak Irma. Tadi kembali lagi ke topik kita soal susahnya cari kerja dan badai PHK. Apakah sebetulnya solusi-solusi tadi yang ditawarkan oleh pemerintah itu sudah tepat atau masih salah jalan? Dijawab nanti sesaat lagi pemirsa. Badai PHK dan tingginya angka pengangguran merupakan ancaman serius. Apakah pemerintah sudah berada di jalan yang tepat untuk memberikan solusinya atau salah jalan, Mbak Irma? Saya kira kami Komisi 9 sudah menyampaikan kepada pemerintah dalam rangka memberikan pemerintah harus memberikan diskresi kepada perusahaan-perusahaan agar PHK tidak berlanjut. Berikan diskresi dan stimulus apapun lakukan untuk membuat perusahaan-perusahaan ini tidak melakukan PHK. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dalam jangka panjang kami sudah menyampaikan juga kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk menggunakan BLK yang dimiliki oleh Kementerian Tenaga Kerja maupun kementerian-kementerian lain. Mengganti semua alat-alat latihan, kemudian juga menambah merekrut instruktur-instruktur yang bagus, yang sesuai dengan pasar yang dibutuhkan ya, skill yang dibutuhkan oleh pasar industri tenaga kerja nasional maupun internasional. Jadi pendidikan vokasi tadi kan Kementerian Tenaga Kerja bilang ada mismatch kan soal pendidikan. Nah, maka kemudian saya menyampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja untuk masyarakat Indonesia, anak-anak muda kita yang tidak memiliki pendidikan formal yang cukup, maka dia harus dilatih dalam pendidikan vokasi. Sehingga pasar tenaga kerja lokal maupun internasional bisa menampung. Kalau kerja kan nggak harus di Indonesia saja gitu, tapi di luar negeri pun bisa. Gitu. Nah, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka juga gitu ya, mengantisipasi side effect negatif bonus demografi. Kan sumber daya manusia kita yang luar biasa ini harusnya bisa dimanfaatkan seperti Filipina memanfaatkan sumber daya manusianya. Karena kalau tidak akan jadi bencana justru. Memang pemerintahnya juga harus fokus. Baik, itu dia fokus catatannya ya. Pak Aloysius, terakhir kita dalam masa sulit, perang dagang, efisiensi, PHK, kemudian juga daya beli masyarakat menurun. Apa solusi yang diharapkan dari pemerintah? Ya, tadi satu kepastian regulasi, kedua tadi Mbak Sylvia tanya ke Pak Darman, bagaimana kolaborasi dengan Departemen Pendidikan, bagaimana kolaborasi dengan Departemen Perdagangan. Saya kira koordinasi antar kementerian untuk membuat sebuah aturan atau kebijakan yang komprehensif sangat dibutuhkan, supaya bisa mencari yang paling optimal. Kami ini pengusaha, Mas Iqbal, di buruh dan seterusnya, itu peranan pemerintah itu sangat penting karena regulator ya, regulasi dan segala macam. Kita mana berani sih lawan-lawan regulasi dan seterusnya. Tapi kembali koordinasi itu perlu ditingkatkan sehingga polisinya melihat secara komprehensif dan menyeluruh. Mudah-mudahan itu membuat iklim lokal kita menjadi lebih kondusif di tengah politik gejala ekonomi politik global yang luar biasa. Dan harus cepat, tidak bisa ditunda-tunda lagi ya. Terima kasih Pak Aloysius, Mbak Irma dan juga Bang Said Iqbal sudah bergabung bersama kami di Kontroversi. Pemirsa, rakyat terus berlari mencari kerja sementara negara tidak boleh jadi penonton saja. Pemerintah wajib hadir dengan aksi nyata, bukan sekedar retorika. Inilah akhir dari Kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Media
Metro TV.